saya heran juga itu. Kenapa? Ya berdasarkan informasi dari teman-teman yang mendampingin saksi korban pada kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan MS atau Mas Beki, diberikan petunjuk untuk memasang alat deteksi kebohongan. Ini menurut saya, jaksa peneliti yang memberikan petunjuk itu tidak paham KUHP. Bahkan bisa saya katakan menabrak KUHP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, ini part ketiga ya, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perkosaan dan atau pencabulan yang dilakukan oleh Mas Beki ya, atau MS ya, di salah satu pondok pesantren di Jombang. Kenapa saya tertarik mengulas kasus ini lagi? Karena saya dapat informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari kuasa hukum saksi korban, yaitu dari LBH, WCC Jombang, yang menyatakan bahwa berkas perkara Mas Beki ini belum bisa dinyatakan lengkap. Masih ada petunjuk jaksa lagi. Waduh, saya bilang, kok ada petunjuk lagi ya? Ini petunjuk melulu nih, kerjaan jaksa kok nggak berani bertarung di pengadilan. Saya tanya, apa petunjuknya? Masa saksi korban diminta oleh Polda atas petunjuk jaksa untuk dilakukan pemeriksaan dengan lie detector? Wah, saya bilang, terkejut dong saya. Lie detector? Lalu Anda sebagai pendamping, sebagai kuasa hukum, setuju nggak? Nah, ini yang perlu kami konsultasikan ke Bapak. Jadi kuasa hukum menanyakan saya. Nah, sebelum saya jawab, tentu saya jelaskan dulu ya, tentang apa sih lie detector itu. Ya, jadi sahabat-sahabat hukum pidana, mahasiswa hukum pidana, mungkin ulasan tentang lie detector ini sedikit sekali di dalam literatur hukum pidana kita. Ya, ini juga bisa jadi bahan penelitian, apakah penelitian skripsi, tesis, bahkan dalam penelitian-penelitian disertasi ya, atau penelitian-penelitian untuk paper baik nasional maupun internasional. Jadi lie detector ini sebetulnya muncul pertama sekali tahun 1902. Jadi ini untuk mendeteksi kebohongan yang digunakan pada tersangka ya. Jadi alat ini diciptakan untuk mendeteksi kebohongan yang dilakukan oleh tersangka yang kerap kali tidak mengakui atau keterangannya itu berubah-ubah, atau ada sesuatu keterangan lain yang diperlukan oleh penyidik terkait dengan siapa sih aktor-aktor lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Jadi diletakkan pada diri seorang tersangka untuk merekam aktivitas elektrik dari otak manusia. Jadi ingin melacak tentang perubahan psikologis pada tubuh seseorang, apakah seseorang tersebut berbohong atau tidak, yang bisa dilihat dari tekanan darah, resistensi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan yang direkam secara digital atau di atas kertas. Jadi lie detector ini nanti dibaca oleh seorang ahli forensik psikologis ya. Kemudian dijadikan sebagai keterangan ahli di pengadilan. Jadi lie detector ini memang diletakkan pada tubuh seseorang, kemudian nanti akan ada serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh sang ahli ini, ya, sehingga nanti akan bisa terdeteksi apakah yang bersangkutan berbohong atau tidak. Nah, lie detector ini pun sebenarnya masih menimbulkan pro dan kontra ya. Karena namanya lie detector ini sebetulnya sarana atau alat untuk interogasi yang dilakukan oleh kepolisian atau penyidik ya. Alat ini bisa aja dimanipulasi, terutama bagi orang-orang tertentu yang terbiasa menggunakan alat tersebut ya. Jadi bisa dia memanipulasinya.
Jadi kondisi tegang pada dirinya itu kan bisa dibuat-buat ya. Jadi memang akurasinya juga tidak 100% bisa akurat. Dan itu juga nanti tergantung keyakinan hakim, apakah dia yakin atau tidak oleh ahli forensik psikologi tadi ini yang menyampaikan hasil bacaannya, hasil pemeriksaannya terhadap alat tersebut yang dilekatkan pada tubuh tersangka. Jadi memang alat kebohongan ini atau uji kebohongan ini terletak pada diri seorang tersangka, diletakkan pada diri seorang tersangka. Jadi bukan dilekatkan pada diri saksi, apalagi korban. Jadi makanya saya tadi terkejut, alat ini mau dilekatkan pada diri korban, padahal alat lie detector ini sebetulnya untuk mendeteksi apakah seorang tersangka itu berbohong atau tidak. Jadi diletakkan pada tersangka. Itu pun tentu tersangkanya bersedia atau tidak, karena kan menimbulkan efek juga pada diri orang tersebut. Secara kesehatan juga punya efek, secara psikologis juga punya efek. Jadi sehingga kalau dia secara sukarela tidak bersedia dipasangkan alat itu nggak bisa juga dipaksakan. Karena kalau dipaksakan juga hasil bacaan, hasil pertanyaan-pertanyaan dari psikolog itu juga nggak ada gunanya. Karena dia memang sejak awal tidak mau dan dia diam aja misalnya. Karena tersangka juga punya hak untuk diam kan. Diam dia misalnya, ya nggak guna juga alat itu. Nah, bagaimanakah alat deteksi kebohongan ini dalam konteks KUHP? Jadi KUHP sendiri tidak mengatur ya soal lie detector ini sebagai salah satu alat bukti. Dia hanya teknik interogasi. Dan kalaupun dijadikan sebagai alat bukti, itu nanti disampaikan di pengadilan oleh ahlinya yang membaca dari pemasangan alat lie detector tersebut. Jadi, ketika seseorang menolak dipasang alat uji kebohongan itu, kita juga tidak bisa berasumsi, oh dia berarti berbohong, atau oh berarti dia takut, berarti apa yang dilakukannya atau apa yang disampaikannya nggak benar. Nggak bisa juga logika itu yang dipakai, itu logika yang menyesatkan. Apalagi misalnya seorang korban tidak mau atau menolak, ya memang lie detector itu bukan untuk saksi korban, ya ditujukan kepada tersangka. Jadi kalau dia menolak, oh berarti Anda berbohong, ya nggak bisa juga, itu logika yang menyesatkan juga. Kalau dia nggak mau, dia memang KUHP tidak mengatur ya, soal lie detector itu. Nah, sekarang saya fokus pada saksi korban. Jadi saksi korban menurut saya, bukan menurut saya, berdasarkan KUHP, itu tidak patut dikenakan atau dipasang lie detector. Kenapa? Saya bicara dulu soal alat bukti. 184 KUHP, alat bukti itu kan ada 5 ya, itu beberapa kali saya sampaikan. Ada saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan tersangka. 5 alat bukti. Tersangka, nah saya mulai dari yang paling bawah tadi. Tersangka itu punya hak untuk menyangkal, punya hak untuk diam. Dan tidak ada ancaman pidana ketika tersangka berbohong, menyangkal terhadap perbuatan yang diduga dilakukannya. Tidak ada konsekuensi apapun. Karena itu, lie detector dilekatkan pada diri dia. Kenapa? Karena dia punya hak untuk menyangkal. Nah, kita ingin tahu apakah dia berbohong atau tidak, dilekatkan. Nah, di Indonesia ada beberapa kasus memang udah dipasang ini pada pelaku tindak pidana teroris, pelaku tindak pidana korupsi. Ya, kasus Kopi Maut Jessica itu juga dipasang alat itu, ya. Ya, walaupun akurasinya ya tergantung pada hakim. 183 KUHP menyatakan hakim memutus dengan minimal 2 alat bukti dan ditambah dengan keyakinannya. Kalau dia nggak yakin dengan keterangan psikolog forensik tentang pembacaannya, keterangannya tentang alat uji kebohongan itu, ya nggak ada gunanya juga. Ya. Jadi itu bukan sebagai alat bukti yang nanti dipasang oleh penyidik, bukan. Itu nanti dipasang, dijelaskan oleh ahli di pengadilan. Nah, korban ya berdasarkan KUHP juga itu kan keterangan saksi korban itu diletakkan sumpah. Baru dia sempurna menjadi alat bukti. Letakkan sumpah. Ya. Kalau saksi korban berbohong, ada ancaman pidananya 242. Ayat 1 ancaman pidananya menyatakan bisa 7 tahun. Ayat 2
menyatakan ancaman pidananya bisa 9 tahun jika keterangannya itu berbohong dan merugikan terdakwa. Jadi ada ancaman pidananya. Jadi diletakkan sumpah, dan kalau dia berbohong, berarti itu sumpah palsu dan bisa dikenakan pidana, bisa 7 tahun atau bisa 9 tahun. Sehingga saksi korban itu tidak perlu diletakkan alat deteksi kebohongan karena ada ancaman pidananya. Nah, jadi saya heran juga itu. Kenapa? Ya berdasarkan informasi dari teman-teman yang mendampingin saksi korban pada kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan MS atau Mas Beki, diberikan petunjuk untuk memasang alat deteksi kebohongan. Ini menurut saya, jaksa peneliti yang memberikan petunjuk itu tidak paham KUHP. Bahkan bisa saya katakan menabrak KUHP. Kenapa? Karena KUHP memang tidak mewajibkan, tidak mengatur tentang pemasangan alat itu pada saksi korban. Yang kedua, alat itu memang ditujukan pada tersangka. Alat tersangka. Jadi kalau lalu jaksa peneliti tadi punya logika, seandainya saksi korban tidak mau dipasang, berarti dia berbohong. Logika itu menyesatkan, tidak benar itu. Karena memang tidak ada kewajiban hukum yang mengatur tentang bahwa saksi korban harus diletakkan lie detektor. Jadi petunjuk itu yang menurut saya error. Karena petunjuknya error ya wajib ditolak. Itu menurut pandangan saya. Jadi harusnya petunjuk itu yang lebih cerdas, lebih cermat, bukan malah menyakitin korban. Dan informasi yang tadi saya dapat juga ya dari pertemuan sebelumnya dengan kuasa hukum dan juga dengan pendamping, bahwa ini petunjuk yang kedua yang ditolak oleh korban. Petunjuk yang pertama adalah ketika jaksa peneliti memberikan petunjuk kepada Polda untuk melakukan visum yang ketiga. Nah, itu ditolak dan dia koreksi petunjuknya dengan melakukan lie detektor. Jadi petunjuk ini juga error. Jadi ada dua petunjuk yang error menurut saya yang bertentangan dengan KUHP. Ya harusnya jaksa peneliti ini yang perlu ditatar ya lebih lanjut supaya dia tidak sembarangan memberikan petunjuk, dan dia harus paham juga tentang ya filosofi lie detektor itu diciptakan untuk apa dan bagaimana penggunaannya. Karena kalau itu dipakai pada saksi korban itu menyakitkan. Alat itu bukan, itu alat listrik loh, bisa menyakitkan korban loh dan bisa mengganggu yang bersangkutan. Itu dari sisi dampak ya, tapi saya tidak ahli dalam bidang itu. Tapi dari sisi hukum acara pidana memang tidak dilekatkan alat itu kepada saksi korban. Ya, dalam konteks memberikan petunjuk dalam hukum acara pidana, jadi petunjuk itu adalah proses pra penuntutan, ya, pra penuntutan. Jadi saat penyidik menyerahkan berkas acara pemeriksaan, ya, atau melimpahkan atau pelimpahan berkas perkara tahap pertama, maka ada secara hukum wewenang jaksa untuk melakukan pemeriksaan. Ini yang disebut dengan proses pra penuntutan. Jaksa akan memeriksa kelengkapan administratif, kelengkapan alat buktinya, kelengkapan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka, ya, diperiksa semuanya. Lalu dia memberikan petunjuk. Karena dia memberikan petunjuk, berdasarkan KUHP juga, penyidik harus menindaklanjutin petunjuk itu. Itu masalahnya, menindaklanjutin. Dia tidak bisa, oh nggak boleh, masa petunjuknya begini, nggak bisa. Jadi dia harus menindaklanjutin dulu dalam proses pra penuntutan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah jika petunjuknya error, seperti saya sebutkan tadi, itu bagaimana? Penyidik menganggap, oh ini gimana ya memenuhi. Apalagi lie detektor itu kan mengadakan alat itu nggak murah ya. Saya dengar di Surabaya nggak ada. Jadi terpaksalah penyidik mendatangkannya dari Mabes Polri, dari Puslapor Polri, beserta orangnya dan ahlinya, dan itu biayanya kan sangat mahal. Ya, ini juga sudah menabrak hukum acara kan, murah, sederhana dan cepat. Itu kan mendatangkan alat itu, mendatangkan orangnya, mendatangkan psikolog forensiknya itu nggak murah. Nah, karena petunjuk itu diberikan, harusnya ada institusi yang mengawasi. Jadi memang jaksa peneliti itu punya hak memberikan petunjuk. Tetapi petunjuk itu kan harusnya berada dalam satu koridor hukum acara pidana yang benar. Nah, kalau dia memberikan petunjuk yang menyalahi KUHP, menurut saya atasan dari
jaksa peneliti ini yang harus menegur, mengkoreksi, atau bahkan memberikan sanksi. Tetapi kalau atasannya nggak mau, ya komisi kejaksaan menurut saya bisa ya, karena ini menyangkut perilaku jaksa peneliti yang menyalahi KUHAP. Jadi komisi kejaksaan harusnya bisa menyuratin atasannya dan jaksanya kenapa Anda memberikan petunjuk yang sebetulnya menyalahi KUHAP. Atau jika kedua institusi ini juga nggak bekerja maksimal, ya jaksa agung harus turun tangan ya, supaya kasus ini dan jaksa yang memberikan petunjuk itu kembali lagi ke jalur yang benar, memberikan petunjuk berdasarkan pada peraturan jaksa agung. Tentunya peraturan jaksa agung juga mengacu kepada KUHAP. Nah, karena itu perlu dilakukan koreksi lah ya terhadap petunjuk tersebut, agar jaksa tidak lagi memberikan petunjuk yang error atau menyalahi KUHAP atau menabrak KUHAP. Sehingga kalau begini terus ya kejadiannya, maka kasus ini tidak akan pernah diuji di pengadilan. Saya beberapa kali mengatakan bahwa udahlah, Anda sebagai jaksa peneliti, kalau saksi-saksi dan alat bukti yang lain lengkap, untuk apa Anda memberikan petunjuk yang bertentangan dengan hukum acara? Diuji aja di pengadilan supaya terang benderang. Kalaupun dibebaskan ya itu berarti ya secara formal terdakwa tidak melakukan tindak pidana. Tapi kalau itu terbukti, ya masyarakat kan juga bisa melihat ya kasus ini terbukti atau tidak terbukti, tergantung pada proses persidangan di pengadilan. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana, kita kawal terus kasus ini. Semoga jaksa secepatnya lah ya menyatakan berkas acara pemeriksaan terhadap MS bisa dinyatakan lengkap dan segera diajukan di pengadilan untuk diperiksa, untuk diuji, dan untuk dinilai apakah perbuatan yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan atau dituntut oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih dan salam hukum pidana.